Pemirsa, kita langsung bergabung dengan Gedung DPR RI yang sedang membahas penonaktifan BPJS BPI atau penerima bantuan iuran. Berikut ini. Dukung oleh masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul dan sanggah melalui saluran yang kami buat, diantaranya adalah aplikasi Cek Bansos 021121, 021171 untuk call center, dan juga ada WA Center. Jadi semuanya kita ajak untuk melakukan pemutakhiran. Cukup itu dulu Pak Menteri. Saya cuma tambahin sedikit, tadi pertanyaannya tambah 11 juta jadi gimana? Ya bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian ini kan akan dikasih waktu, kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 98 juta itu. Tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Atau kalau mau bayar sendiri, jadi tercover, bisa tercover betul. Jadi yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta 1 bulan, kan kaget semua. Karena belum ada pentahapan yang terukur waktu itu ya. Sebelum-sebelumnya kan cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta, tapi nggak 1 bulan. 1 bulan 11 juta kan 10%, tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti ada yang banyak yang kena. Ini yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes ya. Ini diperbaiki dengan sistem tadi, nanti ke depan 3 bulan, kalau dia nggak masuk ini, dia akan diberitahu 3 bulan sebelumnya. Jadi sosialisasinya akan ditingkatkan lebih baik lagi. Ya, saya kira cukup ya. Begini, jadi gini, alokasi nggak berubah ya. Ini yang penting dipahami, itu alokasi tidak berubah, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Yang kedua, di samping itu APBD daerah, kabupaten, kota maupun provinsi juga memberikan dukungan untuk PBI ini dalam bentuk bantuan daerah. Ya. Jadi sebagian yang dinonaktifkan itu di-cover oleh daerah bagi yang daerahnya sudah UHC, Universal Health Coverage. Ya. Juga ada yang beralih ke mandiri. Jadi di sini juga ada yang beralih ke mandiri. Ini menunjukkan bahwa pengalihan ini juga membuat masyarakat yang bisa untuk membiayai dirinya sendiri atau keluarganya itu beralih ke program mandiri di BPJS Kesehatan. Ya, cukup ya. Ya, tadi sudah Pak Dasko sudah menyampaikan ya, 3 bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak. Menurut saya Menteri Kesehatan juga udah ada jelas itu, undang-undangnya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Siapapun pasien itu tidak boleh menolak pasien. Untuk itu ini himbauan kepada rumah sakit, jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan. Dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS. Saya kira ini jaminannya. Ya, itu kan berdasarkan desil. Desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Desil 1 itu udah pasti miskin dan miskin ekstrim. Nah, sementara yang dibiayai ini sebenarnya sampai kelompok rentan di desil 4 dan 5. Sebenarnya udah luar biasa alokasi pemerintah itu. Sudah luar biasa. Belum lagi tambahan dari daerah. Jadi sudah luar biasa. Menurut saya ini kita harus dukung secara bersama-sama ya. Sudah cukup besar anggaran yang diberikan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih ya. Yuk.